Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita memasuki ayat yang ke-31 ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya betul ya? Ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan mafaza. Ya, mafaza artinya adalah secara bahasa tempat orang-orang yang mendapatkan kesuksesan atau tempatnya orang-orang sukses. Ya, mafaza itu secara bahasa diambil dari kata-kata faza, yafuzu, sukses, beruntung, menang. Tapi ini dalam bentuk tempat. Ya, tempat orang-orang yang sukses atau tempat kemenangan, tempat kesuksesan. Maksudnya adalah al-jannah, surga. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antaranya. Ayat ini disebutkan setelah sebelumnya Allah menyebutkan tentang siksa-siksa bagi orang-orang yang kafir. Karena memang demikianlah Al-Quran. Al-Quran itu disebut oleh Allah sebagai mathani. Ya, Al-Quran itu disebut sebagai mathani. Mathani artinya adalah yang menyebutkan lawannya. Ya, yang menyebutkan lawannya. Kalau Anda perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, Allah menyebutkan tentang jahannam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, dan seterusnya. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang neraka, maka kebalikannya Allah menyebutkan tentang surga. Ya, demikian Al-Quran. Al-Quran menyebutkan tentang siksa, tapi juga menyebutkan tentang balasan pahala. Al-Quran yang menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya Al-Quran juga menyebutkan tentang orang-orang yang kufur. Al-Quran menyebutkan tentang
dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu takut seakan-akan Allah itu tidak akan mengampuni dosanya. Ya, seakan-akan Allah itu tidak rahmat kepada dia, sehingga dia merasa bahwa dia telah binasa. Percuma saya tobat, dosa saya sudah terlalu banyak. Percuma saya beribadah, tidak akan diterima sama Allah karena dosa saya sudah terlalu banyak. Di akhirat saya pasti akan menjadi penghuni neraka. Tuh, terlalu hidup dalam ketakutan seperti itu. Makanya seperti ini akan mengakibatkan dia akhirnya semakin berbuat dosa. Ya wis lah, wis kadung mlebu neraka, wis dinikmati ae dunia ini. Ya kan, terkadang sudah dipastikan masuk neraka, dia sudah terlalu takut. Maka akhirnya dia karena sudah terlanjur basah, maka nyemplung sekalian. Sebaliknya ada orang-orang yang terlalu besar rojaknya. Ya, terlalu besar rojaknya, berharapnya kepada Allah, sehingga dia kepedean. Itu akan membawa dia kepada kepedean, terlalu percaya diri. Kalau dia ini sudah diterima amalannya, terlalu percaya diri, sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dipastikan masuk surga, ya sudah suci, ini akan membuat dia terlena. Sehingga ketika ada pintu-pintu kebaikan, ada amal-amal soleh, dia akan meremehkannya. Percuma sekian pahala, ya sudah terlalu banyak pahala. Ini mari kaji, ya kan, kemarin sudah haji, terus kemarin sudah puasa, kemarin sudah ini, seakan-akan sudah pasti diterima sama Allah. Maka nggak boleh, harus pertengahan. Kita berharap kepada Allah, namun kita juga harus khawatir, harus takut. Kembali ke ayat ini, innal muttaqina mafaza. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, alladzina taqaw sukhta rabbihim. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah mereka yang takut kemurkaan Rabb mereka. Takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa Allah. Dengan apa dia takut? Dengan cara bitamassuki bi ta'atihi. Dengan dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi tanda seseorang takut kepada Allah, yaitu dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan dia menjauhkan diri dari apa yang Allah larang. Nah, takwa, karena di sini disebut innal muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sering diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu ada banyak definisi dari para ulama. Di antaranya takwa itu adalah akhdul wiqayah min adabillah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Takwa itu maknanya adalah yaitu kita mengambil perlindungan, proteksi dari siksa Allah. Kita ini semuanya akan kena siksa Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia akan terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kena siksa Allah, kita mengambil proteksi, perlindungan, jangan sampai siksa Allah itu mengenai kita. Dengan apa? Asuransi. Proteksinya dengan apa? Iya, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu proteksi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, maka siksa Allah akan mengenai kita. Azab Allah akan kena kepada kita. Ya, ini definisi takwa menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mendefinisikan seperti kata seorang ulama yang bernama Talaq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan takwa itu artinya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya di atas dalil.
Kita melaksanakan perintah Allah bukan ikut-ikutan. Kita melaksanakan perintah Allah bukan karena banyak orang yang melakukannya, tidak. Tapi di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah, karena ada perintah dari Allah SWT. Tarju thawab Allah. Kita melaksanakan itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Takwa juga artinya wa an tatruka maksiat Allah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Maksiat itu umum. Ya, maksiat itu bukan hanya dosa besar. Termasuk maksiat adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk maksiat adalah bid'ah di dalam agama. Ya, maka maksiat jangan diidentikan hanya zina, khamr, judi, riba, membunuh. Ya, itu maksiat. Tapi bentuk kemaksiatan juga bisa berarti meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia bermaksiat ya? Bermaksiat, meskipun dia bukan pezina, meskipun dia bukan pencuri, meskipun dia bukan pemabuk, tapi dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa yang wajib, dia meninggalkan zakat. Ya, meskipun dia tidak melakukan zina, tidak melakukan mencuri dan yang lainnya, dia dikatakan orang yang bermaksiat, orang yang durhaka kepada Allah. Ya, karena maksiat itu maknanya adalah perintah Allah yang tidak dikerjakan atau larangan Allah yang dikerjakan. Yaitu maksiat. Allah memerintahkan sesuatu malah tidak dilakoni. Allah melarang sesuatu malah dikerjakan. Ya, itu maksiat. Dan kita meninggalkan maksiat ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk dari Allah. Kita meninggalkan maksiat itu bukan karena kita emang gak suka dengan maksiat itu, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang. Kita gak minum khamr bukan karena kita gak suka sama khamr, bukan karena khamr itu mahal harganya, bukan. Bukan karena khamr itu memabukkan, bukan. Ada gak khamr yang gak memabukkan? Ada. Bukan, tapi yang diminum dan banyak memabukkan. Khamr yang gak memabukkan ya khamr yang diminum dengan kadar yang kecil. Ya kan, dengan kadar yang kecil. Mungkin cuma minum setengah teguk atau sedikit lah, nyicip itu sak seruputan. Ya, sak seruputan. Nah, itu nggak menghilangkan akal, tidak bikin mabuk. Tapi apakah hukumnya menjadi halal? Ya, tentu tidak. Karena ada sebagian orang mengatakan khamr itu nggak apa-apa, khamr itu haram karena menghilangkan akal. Ya, itu dampak salah satu dari alasannya. Tapi bukan itu alasan utamanya. Alasan utama kita tidak minum khamr cukuplah karena dilarang sama Allah. Sudah selesai. Ya, kenapa kita tidak berzina? Karena dilarang sama Allah. Kenapa kita tidak bertransaksi riba? Karena dilarang sama Allah. Kenapa kita nggak makan babi? Karena dilarang sama Allah. Selesai. Semua jawabannya adalah karena dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan menjawab dengan jawaban-jawaban yang oh iya babi itu karena ada cacingnya. Ya, terus kalau babi gak mau cacingin, mau gitu. Ya, maka semua yang diharapkan kita jawab dengan jawaban yang sama. Kenapa kok tidak melakukan ini dan ini? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ketika melarang pasti ada hikmahnya. Baik saya ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya, pokoknya kalau Allah yang melarang, maka saya yakin ada kebaikan di dalamnya. Ya, saya yakin ada kebaikan di dalamnya. Kemudian lanjut lagi, kita meninggalkan maksiat. Ya, kita meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah,
yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian lanjut lagi, wal inkifafi amma yakrahuhu. Kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatannya, melaksanakan ketaatan kepadanya, dan kita menahan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan itu, falahum mafazun, maka dia akan mendapatkan tempat bagi orang-orang yang sukses. Wa manjiyun, dia akan mendapatkan keselamatan. Wa bu'dun anin nar, dan dia akan mendapatkan anugerah dari Allah, dijauhkan dari neraka. Ya, dia akan mendapatkan perlindungan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 130, kata Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian sukses. Ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini sama maknanya dengan ayat ini. Kita bertakwa kepada Allah agar mendapatkan tempat atau akan mendapatkan surga, yaitu kesuksesan yang hakiki. Maka dengan demikian namanya sukses. Dengan demikian namanya sukses itu bukanlah kesuksesan di dunia. Ada orang-orang yang sukses di dunia. Dia sukses pekerjaannya, dia sukses jabatannya, ya dia sukses, banyak dia mendapatkan kesuksesan di dunia. Maka itu bukan kesuksesan yang hakiki. Itu kesuksesan yang semu. Ya, kesuksesan yang sifatnya hanya sementara saja. Mau berapa lama orang sukses di dunia ini? Ada masanya kesuksesannya itu akan hilang. Lihat orang-orang yang dahulu katanya sukses. Setelah mereka tua, sudah selesai kesuksesannya. Tapi kalau sukses di akhirat, maka itulah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang abadi. Anda perhatikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kalian akan diberikan pada hari kiamat kelak. Ya, ganjaran kita dari ibadah kita, dari sholat kita, puasa kita, itu akan diberikan di akhirat, bukan diberikan di dunia. Yang diberikan di dunia ini rata sama Allah. Ya, orang beriman diberikan rezeki, orang kafir juga diberi rezeki. Orang beriman diberikan makanan, orang kafir juga diberi makanan. Ya. Tapi balasan kita dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu di akhirat kelak, pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang mendapatkan kesuksesan. Dialah orang yang sukses. Di sini standar kesuksesan itu di hari kiamat, ya, bukan di dunia. Maka harusnya pola pikir kita, mindset kita dibangun di atas ini. Ketika kita melihat kesuksesan di dunia, maka yakini kesuksesan di dunia itu hanyalah kesuksesan yang sementara. Bukan berarti haram hukumnya. Oh, berarti kita nggak boleh sukses di dunia, bukan. Artinya jangan tertipu, jangan terlena dengan kesuksesan di dunia ini. Jangan merasa ketika sukses di dunia maka berarti itu adalah puncak dari kesuksesan Anda. Belum. Ya belum. Ketika sukses di dunia jangan merasa puas sebelum Anda sukses dari neraka Allah. Sebelum Anda
kesuksesan itu membuat kita terlena dari kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan di akhirat. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-32. Allah mengatakan hadaiqa wa a'naba. Ya, hadaik itu jamak dari hadiqa, kebun. Ya, hadaik itu bentuk jamak dari hadiqa, kebun-kebun. Sedangkan a'naba itu jamak dari inab. Ya, inabun anggur. Ya, grape. Apa maksudnya? Kata Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan wa fi dzalikal mafazi lahum hada'iq. Di tempat yang namanya mafaza tadi, yaitu surga, tempat kesuksesan, tempat kemenangan, orang-orang yang penghuni surga, ja'alallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antaranya. Allah memberikan kepada mereka hada'iq. Di surga itu ada hada'iq, ada kebun-kebun. Wahiyal basatin al-jami'ah li asnafil ashjariz zahiyah, yaitu kebun-kebun yang di dalamnya banyak berbagai macam pepohonan-pepohonan. Al-thimar fi-thimaril lati tatafajjaru baina khilalihal anhar. Ya, enggak cuma pohon-pohon, tapi juga buah-buahan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, taman atau kebun yang rindang, yang penuh dengan pepohonan, penuh dengan buah-buahan, dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa khassal a'na li syarafiha wa kathratiha fi tilkal hada'i. Tapi di sini Allah menyebutkan salah satu jenis saja dari buah-buah itu, yaitu anggur. Ini bukan dalam rangka untuk membatasi nang surga yang ana anggur dok. Bukan. Tapi dalam rangka yang pertama, kata beliau, karena value dari anggur itu. Ya, bagi orang-orang Arab itu anggur itu adalah buah yang punya value, yang punya nilai. Makanya disebutkan anggur supaya orang-orang Arab tahu, ketika ayat ini turun, supaya orang-orang Arab tahu bahwasanya surga itu value-nya tinggi. Ya, karena di dalamnya banyak anggur-anggur, banyak kebun-kebun. Ya, kebun-kebun yang berisi anggur. Atau yang kedua, kenapa disebutkan anggur? Karena memang yang mendominasi, buah-buahan yang mendominasi di surga itu adalah anggur. Meskipun tidak menafikan buah-buahan yang lain. Nah, kaidah secara umum, sesuatu yang disebutkan di surga itu jangan disamakan dengan apa yang ada di dunia. Harus diyakini hakikatnya berbeda, harus diyakini apa yang ada di dalam surga itu value-nya lebih tinggi, lebih nikmat, dan lebih lezat daripada apa yang ada di dunia. Jadi jangan dianggap anggur di sini sama kayak anggur-anggur di dunia. Jangan disamakan seperti anggur-anggur di pasar buah. Ya, Anda bawakan anggur yang paling enak di dunia ini, harus diyakini yang di surga lebih apa? Lebih enak, lebih nikmat. Ya, semuanya, nggak cuma anggur saja, kebun-kebun. Ya, jangan disamakan sama kebun-kebun di sini. Kebun raya Bogor, kebun raya Purwodadi, kebun bebek. Ya, jangan. Ya, kebun yang paling indah sekalipun tetap jangan disamakan dengan surga. Harus diyakini yang di surga itu lebih indah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku persiapkan bagi hamba-hambaku surga yang tidak pernah yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Tuh, gak tahu belum? Mata kita gak pernah memandang. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar suara-suara indah yang ada di surga. Ya, suara indah apapun yang ada di dunia ini
indahnya suara-suara yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak akan pernah terbetik dalam hati manusia. Ya, jadi keindahan surga tak akan mungkin bisa kita visualisasikan, bisa kita bayang-bayangkan, bisa kita imajinasikan, tidak mungkin. Pasti itu adalah imajinasi yang ngawur, ilustrasi yang jauh. Kemudian ayat berikutnya. Nah, ini kayaknya beda dilewati saja. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita pembahasan ini ya. Nanti jangan pikiran-pikiran yang aneh. Ya. Baik, ayat 33 di antara nikmat surga mafaza adalah wa kawaida atraba. Wa kawaida atraba. Kawaid, ya, kawaid ini maknanya adalah yaitu bidadari-bidadari yang memiliki buah dada yang tegak. Ya, bidadari-bidadari yang memiliki buah dada yang tegak. Itu kawaid. Iya, memang gitu maknanya. Mau gimana lagi? Masa kita sembunyi-sembunyikan? Iya. Kata beliau, an-nawahidul lati la tatakassaru tadhiwa min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna. Kata beliau, yaitu wanita-wanita, yakni bidadari-bidadari yang dada mereka itu tidak rusak, ya tidak rusak maksudnya tidak hilang karena ya kalau di dunia karena menyusui dan yang lainnya, tapi ini tidak, ya, yang tegak. Kemudian atrab, ya atrab maknanya adalah ana sinnin wahid mutaqarib. Atrab itu artinya umurnya, usianya sama, ya di atas usia yang sama. Kata beliau, wa min adatil aqrab an yakuna muta'alifatin muta'ashiratin wa dhalika sinnul ladzi hunna fihi 33 sana fi a'dali sinni syabab, yaitu sekitar 30 tahunan. Ya, sekitar 30 tahunan kalau di dunia ini. Ya, usia-usia yang di mana seseorang itu benar-benar matang. Dan kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 34. Wa ka'san dihaqa. Di dalam surga mafaz itu ada ka'san. Ka'san artinya gelas-gelas. Ya. Makanya kemarin Piala Dunia World Cup itu kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut Ka'sul Alam. Ya, Piala Dunia kemarin yang di Qatar itu kalau yang versi bahasa Arabnya itu disebut Ka'sul Alam. Ya, alam artinya dunia, sedangkan kas artinya gelas, cup. Ya, berarti World Cup, Piala Dunia. Ya. Di surga ada gelas-gelas dihafan. Dihafan maknanya adalah mamlu'atun min rahim, yang penuh. Ya, dihafan itu artinya yang terisi penuh minumannya. Apa minumannya? Banyak. Minumannya apa di surga? Banyak. Anda buka di surat Muhammad. Di surat Muhammad ayat ke-15.
Ini cuma sebagian saja, minuman saja. Surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Ya, permisalan surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang airnya itu sangatlah segar. Ya, airnya itu tidak tawar. Ya, airnya tidak tawar, tidak asin, tapi air yang sangat segar sekali. Kemudian surat Muhammad 15. Saya tadi bilang 19. Oh ya, hafal. Iya. 15. Ya, hafal. Iya, tadi gara-gara tawa ibarat roba itu kan. TPS 19 ya. 15. Bukan 19. Kata Allah, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasa segarnya. Ya, tidak pernah berubah rasa segarnya. Beda kalau air di dunia, air sesegar apapun itu nanti kalau lama-kelamaan akan hilang kesegarannya. Kita ketika ngambil air dari sungai, dari mata air sumber pegunungan, ya kan, mata air sumber pegunungan. Ketika dibawa, lama-kelamaan kualitas airnya itu akan berubah rasanya. Tapi kalau di surga tidak berubah rasanya, tetap dalam kesegarannya. Kemudian wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Hampir sama, yaitu susu, sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Ya, kalau di dunia susu itu taruh sebentar sudah jadi yogurt. Ya. Susu baru taruh sebentar sudah yogurt. Ya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan sungai yang berasal dari khamr. Ya, ini sama, khamr di dunia juga ada khamr, tapi hakikatnya harus diyakini berbeda antara khamr dunia dengan khamr yang ada di surga. Ya, khamr di dunia baunya naudzubillah, rasanya naudzubillah, ya kan, efeknya naudzubillah. Tapi kalau khamr di akhirat itu segar, ya, baunya harum, lebih harum daripada misik. Ya, ladzatin lisyaribin, khamr yang sangat melezatkan bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Dan yang terakhir, sungai-sungai madu. Ya, sungai-sungai dari madu yang sangat jernih, yang sangat murni. Dan itu beberapa minuman-minuman yang ada di surga. Ya, sebagian saja, tidak semuanya disebutkan. Maka gelas-gelas yang ada di surga itu semua berisi minuman-minuman yang lezat. Kemudian ayat berikutnya, ayat 35, Allah mengatakan, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalam surga mereka tidak akan mendengarkan lagwan. Ya, lagu artinya percakapan atau ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Obrolan-obrolan yang unfaedah, yang enggak bermanfaat, enggak ada di surga. Wala kidzaba, dan mereka tidak akan pula mendengar kedustaan-kedustaan yang ada di surga. Enggak ada.
ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan orang-orang yang muncul di TV-TV, yang gosip, riba, atau nyanyian-nyanyian, ya kan, nyanyian-nyanyian, ya itu adalah ucapan-ucapan yang sia-sia, atau humor-humor, bercanda-bercanda yang tidak ada faedahnya sama sekali, itu tidak akan ada di surga. Wala kidzaba, dan tidak pula ada kedustaan, ya ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang batil, itu tidak ada. Kita tambahkan di sini kata Syekh Utsaimin, wala kidzaba fala yakdzibun. Penduduk surga itu mereka tidak akan berucap dengan ucapan yang dusta. Wala yukadzibu ba'duhum ba'dha, dan sebagian mereka tidak akan mendustakan kepada sebagian yang lain. Ya, maka penghuni surga itu sifatnya tidak berdusta, gak bujuan. Kemudian kita lanjutkan ayat 36. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Semua itu, ya semua itu meskipun itu hanya sebagian dari nikmat surga, tapi kata Allah itu semuanya jazaa'an, adalah sebagai balasan, ya sebagai balasan mir rabbika, dari Rabb, ata'an hisaba, dan juga sebagai pemberian, ya juga sebagai pemberian hisaba yang sangat cukup. Ya, hisaba artinya pemberian yang cukup. Dan kita baca tafsirnya di sini, wa innama a'tahumullahu hadzal thawabal jazil min fadlihi wa ihsanihi. Sesungguhnya Allah memberikan itu kepada para penghuni surga, memberikan balasan atau memberikan nikmat-nikmat surga tersebut itu karena karunia dan kebaikan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah yang kita pegang. Seorang masuk surga itu bukan karena amalannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, kata para sahabat, meskipun engkau wahai Rasulullah, iya, meskipun saya. Walakin taghammadani Allah bi rahmatihi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku sehingga aku bisa masuk surga. Maka kita masuk surga itu bukan dengan bayar sholat. Jadi sholat kita itu dibayar surga. Puasa kita dibayar sama Allah, diganti sama Allah dengan surga. Tidak. Karena nggak sebanding jemaah. Ibadah kita jika dibandingkan dengan surga, match ya? Nggak match. Beda sama dosa. Kalau dosa pantas dibalas dengan neraka. Itu balasan yang jazaan wifaqah, balasan yang sesuai. Allah tidak boleh. Ya, Allah tidak boleh ketika orang berbuat dosa, Allah siksa dengan siksa neraka, itu memang balasan yang impas. Tapi kalau orang beriman dibalas surga, itu nggak impas. Nggak impasnya apa? Kadang kebanyakan apa ya? Kebanyakan ibadahnya atau kebanyakan nikmatnya? Kebanyakan nikmatnya dan kebanyakan ibadahnya. Jangan dianggap terus, waduh, sholatku ngoyo-ngoyo oleh surga ini toh. Kebalikan, ya, ibadah kita yang amburadul, ya ibadah kita yang acak-acakan, kok dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Maka kita masuk surga itu dengan kebaikan dari Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan ibadah kepadanya. Jadi urutannya itu ya, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bagaimana cara meraih rahmat Allah?
jannatihi wa na'imiha. Amalan-amalan kita itu hanya sebatas sebab, bukan penentu kita masuk surga, bukan. Jadi amalan-amalan kita itu hanyalah sebab kita masuk surga, tapi bukan penentu yang menentukan kita masuk surga. Tetap yang menentukan kita masuk surga siapa? Allah. Ada orang-orang yang beramal namun ternyata sama Allah tidak dimasukkan surga, karena Allah tahu amalannya itu memang gak layak untuk memasukkannya ke surga, alias amalannya penuh dengan riya, ya amalannya ujub, ya amalannya tidak ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang maha mengetahui. Ada misalnya seseorang, dia itu kerjaannya gojek, ngojek, nge-grab. Dia nge-grab. Terus ada customer, ada penumpang mesen dari sini, Sidokare sini ke Gor Delta. Ya, dari sini ke Gor Delta. Kemudian setelah sampai sana, sama orangnya, gojeknya itu, grabnya itu dibayar 1 juta. Apakah 1 juta ini adalah karena jasanya dia ngantarkan sampai sana? Impas ya? Tidak impas. Maka kok bisa dapat 1 juta? Iya, karena kebaikan dari penumpangnya tadi. Ya, karena kebaikan dari penumpangnya tadi. Karena jaraknya tak cocok kalau dibayar 1 juta itu. Maka demikian juga dengan ibadah kita, itu gak cocok dibayar dengan